Sebenarnya band yang dibikin gara-gara sama Sarah Sehana itu harus ada band angkatan gitu. Dulu namanya Blomfish. Dulu kan waktu itu kan kayak cuman dibilang komben. Terus karena aku nggak pengen bentuknya solo, kalau manggung tuh suka emang bawa namanya tuh ya Hindia dan Lomba Sihir. Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dan pastinya aku berharap sih saat ini kalian juga lagi nontonin aku di rumah masing-masing, ya kan? Buat kalian semua yang juga sekarang mungkin lagi sakit, lagi soman. Tadi jujur aku hari ini juga ngerasa gak enak badan, tapi aku langsung emang di rumah juga pakai masker, terus diem di kamar kebanyakan. Jadi kalian juga kalau memang lagi ngerasa gak enak badan, apapun itu sakitnya, segeralah pakai masker. Kan sekarang lagi zaman gini ya, jadi jangan sampai kita jadi menularkan sama orang lain, apalagi orang-orang yang kita sayangin yang ada di rumah. Oke? Nah, aku juga mau ingetin buat kalian semua supaya sering-sering dengerin lagu kesukaan kalian, musisi-musisi Indonesia terutama di Langit Musik. Karena di Langit Musik tuh jutaan lagunya, cie. Dan juga genrenya macem-macem banget. Ada pop yang pasti, ada dangdut juga ada jazz, ada indie, ada rock, ada juga podcast-podcast yang keren-keren. Terus udah gitu kalian juga bukan cuma bisa dengerin di handphone kamu, tapi juga bisa nikmatin Langit Musik langsung di IndiHome TV kamu. Nah terus aku mau kasih tahu juga bahwa abis Bisik ini nanti bakalan ada konser virtualnya Ade, Govinda dan juga Fadly. Wah itu kan lagu yang sebelumnya pecah banget ya. Dan nanti malam mereka berdua bakalan bikin konser virtual untuk launching single terbarunya jam 9 malam. Jadi udah dikasih bocoran nih. Lagunya judulnya Cukup Lebih Baik. Cukup itu lebih baik kali ya. Keren sih judulnya ya. Dan juga nanti bakalan ada Cakrakan dan juga Syahrafi. Jadi aku habis nge-host Bisik, aku bakalan langsung nonton juga. Nah, terus sekarang aku sebelum mengundang bintang tamu, aku mau bacain dulu top chart yang ada di Langit Musik. Karena Indonesia ini banyak sekali genrenya dan Langit Musik amat sangat tahu itu dan juga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk musisi-musisi tanah air. Dibuatlah top chart dengan berbagai genre. Kali ini aku mau bacain dulu top chart dangdut dari posisi 10 sampai posisi 1. Di posisi 10 ada Happy Rasanya dari Happy Asmara. Di posisi 9 ada Jaga Orang Pujodo, Trio Macan Fit Nir. Dan di posisi 8 ada Apakah Itu Cinta Fit SKA86 dari Kalia Siska. Disusul Satru dari Denny Caknan featuring Happy Asmara dan Rapu dari Tasya Rosmala. Kita lihat di posisi 5 sampai 1. Wow, Alma Margana dengan Sayang ada di posisi 5. Ati Hang Cacat dari Anggun Pramudita ada di nomor 4. Cidra 2 dari Wandra ada di posisi nomor 3. Satu Hati Sampai Mati ada dari Jihan Audi dan Wandra Resturian. Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti ada di posisi nomor 1. Anyway, buat kalian semua udah siap dengan bintang tamu yang bakalan aku datangin hari ini. Dia adalah satu cowok yang luar biasa. Lagu-lagunya beda dari penyanyi-penyanyi cowok lainnya. Dan nama lengkapnya Daniel Baskara Putra atau yang biasa dipanggil Baskara. Lahir di Jakarta tanggal 22 Februari 1994. Dia adalah seorang penyanyi dan pastinya penulis lagu. Kalian pasti udah tahu karena aku udah kasih bocorannya dari waktu kemarin ya.
Vokalis dari band yang bernama Fist ini juga merilis musik solonya dengan nama Hindia. Dan tahun 2019 tampil solo dengan nama yang tadi aku sebut itu Hindia. Ini nama ini sangar banget di kalangan para millennials dan juga rakyat-rakyat musik festival. Aku juga sempat nonton pas aku lagi mau nyanyi bareng-bareng. Dengan merilis lagu di tahun 2019, Evaluasi dan Secukupnya. Bersama rekan-rekan yang lain, dia juga mendirikan perusahaan label rekaman dan manajemen bakat yang bernama Sun Eater. Nah, setelah banyak merilis lagu dan salah satunya ini judulnya Rumah ke Rumah yang selalu muncul di top chart Langit Musik. Aku mau coba hubungi dengan Hindia. Hai, aku panggilnya Hindia apa Baskara nih? Halo Teocha, Baskara aja. Baskara, kamu tuh anak FISIP juga ya? Iya, aku 2012 Wow. masuknya. Oh, cuman beda 2 tahun sama aku. Emang Teocha FISIP juga? Aku FISIP UI Baru tahu. juga. Oh, Jangan nanya angkatan. jurusan apa Teh? Aku ngambil Enggak. enggak katanya. Saya merasa terintimidasi barusan sama seniornya ya. Aku ngambil Jurusan apa, komunikasi. Kamu ngambil Oh, apa? aku juga komunikasi. Ah, sumpah. Iya. Oh. Zaman kamu ada Sarasehan gak sih? Udah ganti namanya. Jadi apa? Cuman sama. Dulu tuh pas angkatan aku tuh apa ya namanya ya, pas aku masuk maba tuh Preskom deh kalau nggak salah. Cuman yang kalau ada senior tua gitu datang bilangnya Sarasehan tetap. Iya kan, Sarasehan tetap. Pokoknya itu dari zaman kayak 10 tahun sebelum aku juga udah Sarasehan. Dan berapa lama kamu di Gojok ya? Berapa lama ya? Kayaknya waktu itu udah nggak bisa lama-lama deh, kayak udah dimarahin gitu sama departemen. Nggak seru kayaknya tau. Kayak cuman berapa bulan, 1 semester lah kayaknya. Iya sih, emang 1 semester. Kalau aku kayaknya 1 tahun deh. Iya, aku dikabarin katanya dulu tuh 1 tahun, lama banget dibanding yang sekarang. Iya tapi seru banget. Tapi aku jadi ngerti gitu loh, maksudnya kan pas jadi maba tuh aku inget kayak kita tuh kan clueless banget ya, mau belajar apa gitu, apa segala macam ya gak sih? Terus tapi Iya, yang ngasih tahu banyak senior waktu itu pas lagi Sarasehan. Iya, jadi iklan tuh gini. Oh, kalau yang ambil PR tuh nanti gini, ngambil komunikasi massa tuh gini gitu ya? Iya. Teocha dulu ambil apa? Humas. Kamu ambil apa? Aku ambil iklan Teo gitu. Oh, ambil iklan. Wow, hebat banget sih. Terus lulusnya berapa lama kemudian? 3,5 tahun. Wah, di 2015. Gila, 3,5 tahun. Tapi gampang di komunikasi mah 3,5 tahun mah kayaknya biasa Teh, normal. Jangan gitu dong, orang aku 4 tahun. mungkin kayaknya pas angkatanku tuh agak dibikin bisa lebih cepat gitu deh. Maksud sih kayak diusir, angkatannya diusir. Enggak, malah banyak yang protes waktu itu gara-gara kayak ini kayak nyetak nyetak pekerja aja gitu. Iya, kok aku tuh lama lah 4 tahun lah, maksudnya normal ya 4 tahun. Kamu itunya apa? Iya, sebenarnya 4 tahun sih. Kamu skripsinya apa? Aku dulu skripsinya tuh formatnya ngambilnya TKA, bikin kayak semacam program sosial gitu buat shelter binatang. Oh, oke. Oh, kamu ngambil iklan soalnya ya? Jadi banyak tugas karya akhir. Oh, oke. Kalau aku kayak, kalau tugas karya akhir tuh bukan kayak skripsi gitu? Skripsi juga, cuman bentuknya dia praktek. Dia kayak bikin program gitu. Oh, oke. Makanya aku pas baca tadi kan aku kayak baca tentang Baskara itu apa aja dari band apa aja, terus pas aku baca FIS tuh ternyata dari mahasiswa FISIP UI. Iya, semuanya dari FISIP UI. Kok bisa? Ini orang-orang kayak ini kok malah bahas pendidikan. Oh, nggak apa-apa dong. Ya kan, kapan lagi ketemu alma mater tuh. Ketemu alumni. Udah gitu jauh sih ya, tapi gue seneng banget pas liatnya. Oh ya ampun. Terus Kak, boleh gak sih cerita dulu, karena mungkin banyak orang yang udah tahu tapi banyak juga yang belum tahu. Dan FIST ini kan gila merajalela banget di semua festival musik, mesti kalau ada FIST itu baru keren gitu kayaknya tuh acara musik ya. Itu ceritanya gimana sih awalnya? Itu sebenarnya band yang dibikin gara-gara
program itu sama Sarah Sehana itu harus ada band angkatan gitu. Oh my Walaupun God. akhirnya membernya ada beberapa dari jurusan lain ya, cuman cikal bakalnya tuh sebenarnya dari band yang Wow. dibentuk karena ada Sarah Sehana itu teh. Wah Karena ada gila. acara waktu itu Wah gila disuruh gila gila. bikin kan. Iya, iya. Yang terakhir ya? Terakhir kan? Apa Yang sih terakhir banget. namanya ya? Pokoknya harus bikin performance ya? Comnight Comnight. namanya dulu. Oh my God, Comnight iya. Comnight. Iya bener. Wow, dari Comnight tiba-tiba ada Fist. Oke, buat kalian semua, jadi di jurusan kita itu, di jurusan komunikasi FISIP UI, itu kita tuh suka ada namanya kayak penggojlokan yang dilakukan sama senior kita gitu. Nah itu namanya sarasehan kayak yang tadi aku bilang. Nah abis itu di ujung perpeloncoan kita selalu punya namanya Comnight. Nah Comnight itu kita bikin performance. Ternyata Baskara sama teman-temannya bikin band yang judulnya yang namanya Fist, dan akhirnya gila jadi salah satu band yang keren banget yang ada di industri musik Indonesia saat ini. Wah, gue kok jadi bangga sendiri ya terhadap alma mater gue. Jadi kenapa namanya Fist? Dari awal pas bikin itu namanya emang udah Fist? Dulu namanya belum Fist. Dulu kan waktu itu kan kayak cuman dibilang komben, angkatan berapa gitu kan. Zaman Terus? dulu banget. Cuman pas udah kelar acaranya sayang gitu kalau nggak dilanjutin. Akhirnya nambah beberapa anggota gitu terus jadi Fist. Akhirnya jadi Fist. Oh oke. Kenapa Fist? Banyak sih alasannya, cuman itu salah satu penggalan kata dari judul album band yang kita suka juga waktu itu. Spectre at the Fist itu albumnya, album band luar negeri. Terus jadi ya udahlah Fist aja gitu ya. Oke, terus abis itu kamu bikin juga Hindia. Yes, bikin Hindia setelah Fist tuh jalan 5 tahun lah, 6 tahun akhirnya bikin proyek solo. Nah, Hindia itu kira-kira kalau kamu kalau di Fist yang nyiptain lagunya itu siapa aja? Kamu? Semuanya sih sebenarnya keroyokan teh. Oh gitu. Cuman formatnya lebih kayak ya udah dilempar gitu ke floor, nih siapa yang mau lanjutin, siapa yang mau ngerjain segala macam. Oh jadi kayak workshop dibantu sama banyak kerabat juga, musisi-musisi lingkungan terdekatnya Fist gitu. Cuman kalau di Hindia itu hampir semuanya tuh kebanyakan aku ya, walaupun ada beberapa yang memang dibantu produser A, produser B gitu. Cuman ide dasarnya kebanyakan kerangka itu dari aku. Oh oke. Nah di awal itu kan pas pembentukan Fist itu apakah langsung juga bikin yang Sun Eater itu atau pas Hindia baru dibikin Sun Eater? Itu label sendiri itu waktu itu kami bikin itu di album keduanya Fist. Jadi awal itu album pertama tuh adalah teman-teman kami juga gitu, dia suka koordinir acara musik di lingkungannya masih kecil kan, mungkin kayak main di Kemang gitu, terus main di Tebet kecil-kecil. Dan dia yang pertama kali ngabarin kayak kalian nggak bosan main di kampus mulu, main di jurusan mulu gitu. Terus kita bilang ya pengen sih kalau bisa main di luar. Akhirnya dia punya label, kebetulan label yang sangat-sangat independen teh, kecil banget waktu itu. Ya? Masih zamannya kalau manggung tuh dibayarnya ya nasi box gitu. Nasi goreng berapa porsi, selalu kayak gitu-gitu aja. Tapi terus ya hebat banget. Akhirnya bikin label sendiri di album kedua pas kayaknya udah perlu dibikin lebih serius gitu, lebih gede. Oh ini kayaknya mata pancaran utama. Kenapa nggak ngurus sendiri aja? Akhirnya bikin Sun Eater. Wow, gila. Jadi foundernya Sun Eater tuh berapa orang? Total 5 termasuk aku. Top banget, keren banget, dan kalian tuh tahu banget ya. Yang paling tahu kalian tuh adalah kalian. Terus udah gitu tinggal dibenerin bisnisnya aja pasti. Waktu itu kan mikirnya kayak musiknya gue udah tahu mau apa, target market gue udah tahu mau apa, terus tinggal bisnisnya kayak apa, itu aja palingan ya. Wah top banget. Iya. Tuh buat kalian semua yang di rumah terinspirasilah sama Baskara ini. Gila banget. Ini banyak banget yang nyapa, Bang kucingnya mana katanya? Nih ya lagi tidur nih di. Oh ada beneran. Satu. Nih. Ada lagi nih katanya dari NPRN, aduh rumit banget namanya. Cari aja teh di Google kenapa dinamain Fist.
Kalau ada orangnya ngapain gue cari di Google? Repot. Kucingnya lucu banget. Oh my god, gemes. Katanya terus, wah ada juga tapi yang bilang jodohku di depan mata. Weh. Ini kayaknya kalau yang komenan ke kamu kocak-kocak deh. Ada yang nanya juga nih, katanya kapan album membangun atau menghancurkan rilis cepat? Itu, aduh tunggu selesai aja deh. Itu albumnya Fish udah kerjain 2 tahun belum selesai. Dicariin orang-orang. Cuman emang perlu waktu ngerjainnya kayaknya. Lagi begini juga keadaannya Iya kan. sih, Agak terhambat pelan-pelan semuanya. I feel you. Gue juga sering kayak gitu. Sampai kadang-kadang 3 tahun gue bikin album, lama banget. Kalau diburu-buru kan takutnya jelek ya. Ya nggak sih Bener, Teh? Maksudnya aku setuju. perlu waktu lah. Karya bagus perlu waktu. Setidaknya bagus buat kita gitu. Iya, Sampai sampai yang terbaik lah semua yang bisa setidaknya kita dikerjain. udah Biar ngerasa nggak nanggung. kayak, oh ini yang terbaik yang udah kita bikin gitu. Terus Iya betul layak betul. buat didengerin sama orang baru. Ya, aku juga percaya kayak gitu sih. Nah sekarang itu aku mau ngobrolin tentang Hindia. Jadi album yang judulnya Menari Dalam Bayangan itu, ada boleh nggak diceritain kayak lagu apa sih yang pertama kali dibikin dalam album itu? Terus, aku dengerin beberapa lagu ya tapi nggak dengerin semuanya. Tapi aku ngerasa kayak ada korelasi nggak sih satu sama lain antara lagunya itu? Boleh nggak sih ceritain? Jadi lagu pertama itu rilis Maret 2019 itu yang evaluasi. Sebenarnya waktu itu pas aku bikin album, pas aku sebelum bikin albumnya, lagu pertama itu rilis belum ada rencana mau seriusin Hindia gitu. Dari dulu tuh sebenarnya pengen punya proyek solo, cuman nggak pernah kesampaian kan karena Fizz tuh lagi padet-padetnya. Waktu itu lagi baru bangun label juga, baru bangun Saniter segala macam, banyak banget yang kita harus rapihin. Terus kita akhirnya coba gitu ngobrol secara internal, ini mau coba nggak nih rilis satu aja gitu. Mumpung ada sesuatu lah yang akhirnya jadi pengen dibicarakan gitu, pengen diomongin jadi berbentuk lagu. Akhirnya lahir evaluasi itu. Cuman nggak ada yang nyangka sih waktu itu responnya bagus banget. Gila banget, heeh. Terus apa namanya di tengah-tengah prosesnya gitu 1, 2, 3, 4 kejadian lain, aku jadi mikir kayak ini kayaknya sebuah milestone apa namanya hidup yang penting gitu harus diceritakan. Kebetulan waktu itu aku umur 25 kayak ngerasa ini bisa bikin sesuatu yang mendokumentasikan apa yang kejadian di hidup aku dari umur 1 sampai 25 gitu dalam sebentuk album dari lagu Mhm. pertama sampai terakhir. Dan akhirnya ide itu dilempar gitu ke tim yang sebenarnya isinya juga cuma aku sama manajer doang berdua kalau di India. Terus akhirnya ya udah coba aja jalan. Waktu itu dia bahkan belum jadi manajer, namanya Anggra gitu. Oh, Anggra cuma bilang ya gue bantuin lah kalau bisa lu mau ngerjain sesuatu. mhm. Kita coba aja gitu. Terus akhirnya bikin single kedua lebih besar lagi dari yang pertama dan lanjut sampai sekarang gitu akhirnya jadi satu album dan habis itu ya apa namanya jadi harus ngurus 2 anak sekarang akhirnya ada Fizz, ada Hindia, terus ada anak ketiganya juga gitu ada Lomba Sihir juga. Oh iya Awalnya ada, sudah dari situ. lomba apa judulnya? Lomba sihir ya? Apa? Lomba Sihir. Iya itu apa sih? Jadi awalnya tuh itu band sessionistnya Hindia Teh. Jadi aku manggung Oh, tuh pengennya formatnya tuh band karena nggak suka format solo sebenarnya kayak di depan sendiri harus mmm, speech gitu. Aku karena kikuk kalau di depan orang kan. Sedangkan kayak bertahun-tahun biasa manggung tuh di Fizz tuh semuanya tuh cerewet gitu, pengen ngomong. mmm, Jadi aku sengaja milihnya tuh membernya tuh yang aku kenal-kenal aja semuanya yang deket-deket dalam satu lingkungan yang aku ada di situ juga walaupun mereka semua beda-beda. Gabung, terus karena aku nggak pengen bentuknya solo, kalau manggung tuh suka emang bawa namanya tuh ya Hindia dan Lomba Sihir gitu, Lomba Sihir nama band. oh oke, oh Sampai ngerti. akhirnya formatnya berubah dari yang tadinya mereka ngiringin Hindia, gara-gara pandemi tahun lalu, jadi mikir kenapa nggak bikin album aja kita ya Wow, gitu. Biar sekalian resmi nih bandnya, karena kan masa punya band nggak ada lagunya. Akhirnya bikin album dan akhirnya berubah. Jadi sekarang Hindia itu cuma jadi anggota aja di Lomba Sihir. Jadi Hindia itu jadi sekarang anggota di Fizz dan Lomba Sihir aja. wow hebat banget. Kenapa juga kamu Cuman mikir kebetulan punya album solo gitu. cuman kenapa sih waktu pas di awal mikir, aku namanya di sini Hindia aja deh nggak usah Baskara gitu, kenapa? Aku suka sih soalnya alasannya banyak, cuman salah satunya tuh kenapa pengen punya nama yang terpisah gitu dari Mmm, nama asli. Karena, eee, apa namanya, aku pengen
pengen bisa bedain kalau misalnya ada Hmm. orang ngontak aku gitu, dia manggilnya pakai nama apa, jadi aku tahu dia kurang lebih tuh datang dari lingkungannya siapa, Oh. kira-kira kenal gue dari mana ya gitu. Eee, karena kebetulan aku dari SD sampai SMA sampai kuliah juga ada aja nama-nama panggilannya gitu, di SD apa, Oh, di oke. SMP apa, di SMA apa, jadi ketahuan dari situ. Dan Hindia sebagai sebuah nama aku suka karena dia nggak cewek dan nggak cowok aja, dia lumayan lumayan androgynous, kayak nggak kalau orang nggak pernah dengar Hindia, dengar nama Hindia dibilang solois, mungkin ada pikiran di kepala dia kalau ini cewek gitu, Hmm. Oh, bener agak juga ya. lebih fluid. Ya mungkin karena aku tahu cowok, jadi aku mikirnya ya udah cowok gitu kan. Tapi bener juga mungkin Karena ada orang, lumayan lumayan feminin gitu iya namanya, iya nggak ada ngerti-ngerti, R-nya, nggak ada androgyny ya. androgyny. Nah terus udah gitu satu lagi nih aku yang mau tanyain tadi, sebelum aku bacain yang barusan, yang bakalan nanti aku bacain tuh top chart ya, tapi sebelumnya tuh aku curious banget nih. Jadi abis rilis album dalam versi vinyl, kenapa? Iya, eee, jadi aku sama Mbak Anggra, manajerku berdua, kita Mhm, cuman sama-sama pengen punya vinyl album sendiri bisa digantung doang di rumah. mhm. Tapi kita tahu kalau nyetak vinyl itu harus 500 minimal, jadi ya udah, kira kita cetak aja, sisanya kita jual, duanya Oh, kita pajang gitu. ih Terus ternyata laku. iya, aku di rumah tuh nggak punya vinyl, dari kemarin tuh aku pas PPKM aku Mmm, mikir kayak, aku pengen deh punya playernya gitu, terus tapi aku nanti belinya apa? Oke, abis ini besok gue beli, terus udah gitu aku langsung pesen ya. Kayaknya berarti oke. vinyl pertama aku Tapi Hindia. udah habis Teh, nggak tahu entar aku cek, PO, kayaknya bikin terus ya. bikin terus dong, So sumpah pasti banyak banget yang pengen. nggak tahu deh, kayaknya nggak dicetak lagi deh sama sama ininya deh. Mbak Anggra cetak please Mbak Anggra. Kayaknya udah nggak lanjut lagi cetakannya Ya soalnya kemarin. sumpah ya udah gue nggak jadi beli deh kalau gitu Bas. Nggak ada alasan lagi aku mau beli. Entar kalau kalau kita coba cariin lebih, kalau udah lebih kita kirimin aja. Soalnya susah nyarinya. Ya udah berarti aku beli Cari playernya stok setelah lama. dapat vinilnya ya. Anyway, congratulations ya Baskara. Terima Apa kasih namanya? banyak. Gila sih ada banyak hal yang aku salut banget. Pertama, Sun Eater. Yang kedua, Fish-nya juga. Aku baru dengar ternyata dari cuman kumpul-kumpul bahkan jadi dari band kampus tuh buat teman-teman semua yang di rumah juga yang punya hobi ngeband. Kita nggak pernah tahu guys kalau misalnya nanti kita bakal jadi kayak gimana, Nah, tapi benar. yang paling Iya, pasti itu kalau kita suka dengan sesuatu, kita yakin kita mampu, asah terus, hajar aja. Nih contohnya, kayak Baskara. Yang ketiga buat Hindianya dan juga apa tadi apa sihir, lomba sihir. lomba sihir. Sama lomba sihirnya sukses terus. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya pas lagi biasanya kita namanya tuh bareng-bareng kalau lagi ada pensi ya. Iya, kita kita sering banget bareng Teh di pensi, cuman Aku pernah nonton di backstage. iya, timku tuh juga sering nonton dari belakang gitu, cuman kayaknya yang saling kenal tuh kayak roadman Teh Ocha sama roadman Iya, Hindia gitu kan, Angel. atau roadman Fish, Iya iya. iya iya. Ngobrol gitu kan, tim-tim produksi kan kenal semua orang. Iya iya iya, aku juga cuma denger di belakang, terus lihat dari belakang doang, tapi keren banget sumpah. Aduh kita berdoa deh Makasih banyak. semoga di sini banyak banget orang-orang yang kayak kangen manggung, kangen nonton konser gitu. Aduh, oke pokoknya kalau kalian semua emang kangen juga buat nonton konser, kalian harus jaga kesehatan masing-masing dan juga Yes, jaga betul, kesehatan orang lain. Paling sedikit betul. yang bisa kita lakukan adalah pakai masker dan jangan bergerombol, please. Iya, Banyak banget orang yang udah setuju. kehilangan, banyak banget orang yang udah apa ya, kehilangan bukan cuman penghasilan, tapi ada orang yang kehilangan nyawanya, kehilangan kemampuannya dan lain sebagainya itu karena ya namanya juga kita lagi pandemi, jadi please stay safe everyone. Sebelum aku menyudahi sama Hindia, aku mau ngajakin Hindia buat bacain Hindia. Oke, bacain top chart indie. Yang di nomor 10 ada The Early Serenade by Tex Pack. Dan di nomor 9 ada Pejamkan Matamu dari Pusakata. Di nomor 8 ada Jangan Ganggu dari Shine of Black. Ada Rise dari Alien Child ada di nomor 7. Dan Morgenster dari Humaira ada di nomor 6. Di posisi 5 ada siapa? Loh, aku nggak megang itunya, sebentar. Gak apa-apa, tenang aja. Kita lihat, ini dia. Hujan dari Antartik
featuring Noh Saleh. Nah itu dia. Yes. Di nomor 4 ada Jangan Dulu Mengelap Keringat dari Perahu Kertas. Oh, Perahu Kertas. Nomor 3 tuh ada Solja dengan Solja. Gloria, yes. Eksistensi. Di nomor 3 ada Girl Gang dengan Honey Baby. Honey Baby. Lanjut. Woohoo! Oh, lagu sendiri. Lagu sendiri. Rumah ke rumah. Dari Oleh dia. saya. Woohoo! Congratulations guys. Terima kasih. Makasih banyak ya Mbak sekarang waktunya. Salam buat teman-teman yang terima kasih banyak, lain. Ocha. Sehat selalu. Yes. Bye bye. Sehat selalu. Bye-bye.